Nah, ini ular nih. Ular tuh ini loh. Nih. Ular. Ini belut. Belut udah mati. Sama kan warnanya kayak di konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, sobat goib. Apa kabar sobat goib? Ya, semoga kita selalu terlindung dari COVID-19 nih yang lagi ngetren sekarang nih ya. Mudah-mudahan cepet hilang deh. Capek PPKM, kasihan yang pada pengusaha-pengusaha kecil ya, yang dagang, yang apa segala macam nggak bisa bergerak, nggak bisa cari uang. Oke, semangat aja. Oke, nah sore ini ya, Papi mau reaction lagi reaction lagi. Ya mohon maaf ya, baru bisa mengabulkan permintaan sobat-sobat goib saya yang berkomentar di reaction Papi yang di Fakdim in the House. Ada komen yang Pi tolong reaction juga si Tit ya. Siapakah itu? Ya ini tayangannya. Nah, udah tahu kan siapa yang mau Papi reaction? Ya, Ujang Bustomi, Ustadz Ujang Bustomi. Oke, ya Papi sih nggak mau julid sih, ngapain sih julid gitu loh? Karena kegiatan Papi juga, makanya jarang bikin konten ya, karena Papi juga, alhamdulillah banyak orang yang butuh pertolongan Allah melalui perantara Papi. Intinya seperti itu. Oke, jadi di konten waktu reaction Fakdim itu ada yang komen, Bi, tolong reaction dong kegiatan Ustadz Ujang Bustomi. Oke, Papi baru menyempatkan lihat semalam ya, Papi lihat begini. Oke, buat Papi sih nggak masalah ya, buat Papi keren. Ujang Bustomi tuh, wah hebat, punya kayak majelis ya, tempat perkumpul pengajian, sholawatan, ya muridnya banyak, santrinya banyak, ya alhamdulillah. Papi senang ngelihat seorang muslim, seorang ustadz yang seperti itu. Karena Papi sendiri walaupun kegiatannya spiritualis tapi belum punya pondok pesantren, ya insya Allah Papi akan buat ya. Tapi tujuannya hanya untuk ke Allah, ya bukan untuk konten. Oke? Nah, jadi begini ya. Papi sih tidak mau mereaction atau menanggapi yang Ujang Bustomi itu menggerebek-gerebek dukun santet. Papi nggak mau mengomentari itu ya, karena keren pesan moral di konten itu keren ya. Walaupun sobat goib sendiri atau pemirsa channel YouTube pasti banyak yang sudah tahu ya gitu ya, yang dia buto hijaunya di chat belakangnya. Sudahlah, Papi nggak mau mengomentari itu ya. Yang menggelitik hati Papi sebagai seorang muslim, yang terutama hanya tahu dikit nih. Kalau Papi sih nggak mengaku tahu banyak tentang Islam ya, karena Papi bukan seorang ulama dan paling takut kalau disuruh ceramah, karena pertanggungjawaban apa yang kita keluarkan dari mulut kita saat dakwah itu akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan Allah di kemudian hari. Oke, nah Dek Ujang Bustomi ya, karena umur Papi sama Ujang Bustomi jauh gitu loh, dan Papi lebih dulu kegiatan spiritual. Ujang Bustomi masih angkatan tahun 80-an ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau-beliau nih kenapa rambutnya sampai nyampe pada Padepokan Anti Galau ini. Luar biasa sekali nih, karena saya nanti malam persiapan lagi hajar maning nih, karena mereka itu 150 tahun dan sesepuh dukun santet. Luar biasa. Dek Ujang Bustomi ya, Ustadz ya, Papi cuman pengen mengingatkan lah ya, karena Ujang Bustomi seorang panutan ya. Kalau di kontennya tuh banyak mengagungkan, semoga cepat sehat Ujang Bustomi digerebek dukun santet ya. Walaupun itu ya sudah tahu lah sendiri lah ya bagaimana cara proses pembuatan videonya. Oke, nah amat sangat disayangkan ya, ada satu konten yang tadi ditayangkan ya, Ujang Bustomi ya, Dek Ujang Bustomi kedatangan 2 orang tamu yang membawa
rambut Rasulullah katanya, rambut Rasulullah Muhammad, jenggot Rasulullah Muhammad, darah bekam Rasulullah Muhammad, keringat Rasulullah Muhammad, tanah makam Rasulullah Muhammad. Itu yang amat papi sedih, ya, sedih Ustadz. Ya. Ujang Bustami seorang panutan dan tahu solawatannya keren, suaranya nyaring keren, bagus, menusuk hati. Tapi kalau dengar Ujang Bustami solawatan, jempol 3, 4 malah jempol kaki juga papi gitu, angkat buat Ujang Bustami. Tapi kenapa Jang, Dek, kenapa bikin tayangan yang merusak akhlak? Kenapa papi bilang gitu? Ya, papi orangnya belak-belakan ya. Ya. Kenapa papi bilang gitu? Pertama, adakah di syariat Islam? Kan di situ digambarkan Dek Ujang Bustami itu habis keserang dukun santet ya, lemes, capek, lemes, merasa bahaya, terus apa, lemes lah istilahnya. Terus pengen perang lagi di malam berikutnya setelah itu kejadian kedatangan tamu itu katanya bilang malamnya mau perang lagi sama dukun santet. Gak gitu-gitu amat kali, Tat. Papi, kegiatan papi silakan browsing. Siapa nama papi Seto? Ya, spesialis papi pengobatan santet. Ya, nggak gitu di syariat Islam. Kalau kita lemes habis keserang dukun santet, hanya munajat sama Allah, sholat hajat, jikiran, wirid, itu aja. Gak perlu Ujang Bustami yang udah bikin konten banyak viewernya, nggak perlu pengen lebih banyak lagi dengan tayangan yang merusak akhlak. Kenapa papi bilang merusak akhlak? Ya, ada nggak di syariat Islam kalau lagi lemes, lagi capek, lagi merasa terancam sama dukun santet, terus ngaduk-ngaduk rambut, jenggot diaduk-aduk di mulut, apa di segelas air terus diminum, itu ada nggak syariat Islam kayak gitu, Tat? Ada nggak? Papi tanya. Kalau ada, mana? Mana pakem sejarah Rasulullah yang mengajarkan seperti itu tuh mana? Ya. Mana ada tayangan apa sejarah Rasulullah ya yang kalau lagi sakit, capek, lemes tuh ngadu-ngadu rambut, jenggot itu. Ya, yang kedua, ya, bener nggak itu, gitu loh, jenggot sama rambut Rasulullah. Ini hati-hati loh, Tat, gitu loh. Terus sama ada tanah kuburan. Ini contoh simpelnya aja nih, Tat. Jelek-jelek gini, papi, alhamdulillah 2006 pernah numpang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di saat musim haji 2006. Jadi papi tahu gimana makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Di pagar tinggi, ada askar penjaga, kita 3 menit, lebih dari 2 menit aja udah diusir doa di depan. Gimana dapat tanah kuburannya, Tat? Gitu loh. Orang 2 tamu Ustadz itu bawa tanah kuburan Rasulullah, jenggot yang katanya jenggot Rasulullah, rambut Rasulullah, darah bekam Rasulullah, sama jenggot ya. Itu piye dapatnya, Tat? Masuk logika enggak? Gitu loh. Andai kata memang benar itu rambut Rasulullah, jenggot Rasulullah, keringat Rasulullah, darah bekam Rasulullah. Rasulullah itu sopo, Tat? Kekasih Allah yang maha super ya, yang paling disayang sama Allah. Terus memperlakukan rambut beliau, jenggot beliau diaduk-aduk gitu, dipegang-pegang. Ustadz udah wudu belum itu? Terus tempel-tempel di jenggot itu begitukah menghargai kekasih Allah? Yang mikir, Tat, ya. Jangan bikin tayangan yang merusak iman, merusak akhlak. Gitu loh. Ya apa ya, kecewa papi, kecewa. Ustadz Ujang Bustami seorang panutan. Kalau komen sekali konten tuh, wow, semoga Ustadz Ujang Bustami selamat dari dukun santet, Allah memanjangkan umur, menyehatkan, saking mengagung-agungkan. Tapi jangan lupa ya, syiar dakwah tuh tetap harus yang bener. Gak ada ajaran Rasulullah tuh ngaduk-ngaduk rambut, jenggot ya, terus cium darah gitu, darahnya bekam gitu, terus tanah kuburan. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Jadi, papi bikin reaction ini karena sayang. Kita sesama muslim
kita sesama tokoh. Ya walaupun papi tidak banyak buka majelis, buka pengajian, rumah papi masih tetap hanya sebatas pasien ya, tidak buka pengajian, tidak buka pesantren. Tapi alhamdulillah ada beberapa anak santri, anak ya sudahlah papi nggak mau bilang itu ya, karena itu urusan papi sama Allah ya. Oke, jadi selayaknya seorang Ujang Bustami ya, tidak membuat tayangan yang merusak akhlak ya, apalagi pembodohan seperti itu Tat ya. Logikanya rambut itu yang bawa orang mana, orang Indonesia apa orang Arab itu yang datang? Orang Arab pun papi nggak percaya kalau itu rambut Rasulullah asli bawa gitu loh, karena logikanya udah berapa ribu tahun Masehi sebelum itu meninggal, gimana cara cerita dapatnya gitu loh. Nah itu aja yang simpel, contoh simpelnya tanah makam kuburan Rasulullah itu gimana cara ambilnya gitu ya. Nah itulah ya, papi bikin reaction ini karena papi sayang, ini dengan rasa sayang papi ke Ujang Bustami ya. Jangan bikin tayangan yang merusak akhlak iman ya, tetap di track, karena papi lihat Ustadz Ujang Bustami keren, salawatannya mendekatkan dirinya, tapi ya nggak tahu lah ya, kalau salawatan itu kan nggak perlu juga ditayang di konten ya gitu, karena kan urusan ibadah, urusan kita sama Tuhan kita, sama Allah kita ya, sebaiknya juga jangan terlalu diekspos ya salawatan gitu ya gitu. Oke, itu aja yang konten ya, apa yang menanggapi tentang Ujang Bustami kedatangan tamu bawa jenggot Rasulullah, keringat Rasulullah, siwak lagi, bekas bersikat gigi Rasulullah tuh ada katanya di bawah, dan tanah kuburan Rasulullah itu ya. Hati-hati Ustadz Ujang Bustami, jangan sampai bikin rusak iman seseorang mengikutin cara Ujang Bustami. Jadi yakinnya tuh sama itu rambut, yakinnya sama itu jenggot, bukan sama Allah. Sedangkan Allah Maha Pencipta kita, kita berdoa. Kalau Ustadz membantah ini, keyakinan ini itu membantah, oh ya itu tanggung jawab Ustadz sama Allah ya gitu. Konten ini kalau papi bilang sudah papi pikir ngomong segala macam, karena sebelum bikin konten ini papi juga tanya-tanya sama teman papi yang ulama-ulama sekitarnya, wah ini nggak bener tayangan. Kalau kita lemah lagi, capek, sakit apa, mintanya sama Allah, sholat munajat sama Allah, sholat hajat, zikiran, itu power akan balik lagi. Itu yang papi kerjakan kalau papi lagi perang santet gitu loh. Papi ngomong gini bukan karena papi nggak punya dasar santet, tapi pengobatan santet tiap hari gitu loh. Nah jadi itu ya, caranya salah, penyampaiannya salah juga, cara salah, penyampaian salah. Nah sekarang ada juga nih pertanyaan nih, ya sebenarnya sih papi males ya nanggepin ini ya, karena sobat goib papi dan orang halayak rame sudah tahu lah ya apa isi konten Ustadz Ujang Bustami ya. Salah satunya pemanggilan target saya, jadi arwah yang mau saya santet itu saya bisa. Contohnya mungkin saya panggil dulu orang yang mau saya target santet, saya akan masukkan dulu ke sini. Caranya niat abdi berbuat dosa. Nah, ini ada tayangan lagi Ujang Bustami grebek dukun santet. Nah, dukun santetnya itu punya boneka santet yang bisa berdiri. Ih, serem. Tapi ternyata papi iseng nih cari di toko online Shopee, ada nih yang jualan. Jadi kalau sobat goib mau bikin konten yang grebek-grebek dukun santet, beli aja boneka santetnya di sini. Nah, sekarang juga papi sebenarnya paling males yang jawab begini-begini lah gitu lah ya, karena sobat goib papi sebenarnya udah pinter, cuman karena kadang juga mancing papi mau bikin reaction karena pada kangen semua lihat muka papi yang keren. Jadi gitulah ya. Satu lagi nih, aduh kalau papi pribadi nih ya, tiap hari nangani santet nggak ada tuh muntah ular ya. Ustadz Ujang Bustami nulis ada satu konten tuh muntah ribuan ular. Muntah ribuan ular ya. Papi pencinta ular loh, hati-hati bawa nama ular loh. Nah ini papi penggemar ular loh Tati, nih sini nih tuh, ini papi nih. Nah di konten itu kan katanya Ujang Bustami muntah ular
muntah ular ribuan ular, tapi pas prakteknya cuma satu yang keluar. Itu pun juga bukan ular, Rek. Yang muntah tuh iki loh. Nah, ini belut. Nah, keluar gitu kan. Belut mati. Itu udah ini lebih gede, tadi di pasar nggak ada yang kecil. Biasanya kan yang bulat buat keripik-keripik itu. Nah, nih ini belut nih. Warnanya nih. Coba disamain sama thumbnail nanti. Ini licin ya, Rek. Nah, licin ya. Ini belut ya. Ini belut. Ini ular. Nah, ini kalau Papi lebih mau model dramatis muntah ular gitu. Nah, ini ular nih. Ular tuh ini loh. Nih. Ah, ular. Ah, ini belut. Belut udah mati. Sama kan warnanya kayak di kontennya, cuma lebih kecil. Tadi nggak ada nyari di swalayan di perumahan Papi, nggak ada yang lebih kecil. Harus mesen dulu, nggak keburu lah. Ini ular. Kalau Ustadz Ujang Bustami mau tadi, oh lebih seru. Oh, Papi juga bisa acting, tapi Papi nggak mau bikin konten pembodohan. Jangan bawa ular lah, Papi pencinta ular loh. Gitu lah ini, jijik kalau belut. Bayangin Ustadz masukin mulut tuh berapa menit tuh ya. Nah ini ular nih ya, hidup loh ya, ular hidup ya. Kalau nggak percaya datang ke rumah Papi lah, Papi ada beberapa koleksi lah ya. Tapi cuma satu yang kesayangan Papi. Nih tuh nih. Tuh, galak bener loh, ular bener ini loh, bukan mainan, bukan karet loh. Gitu ya. Oke. Nah, cukup sampai di sini tayangan reaction Papi tentang menanggapi Ujang Bustami. Ya, kegiatannya. Papi nggak mau menanggapi yang acting gitulah ya, nggak usah lah yang gerbek lah. Kegiatan gerbek nggak penting buat Papi ya. Cuman tadi yang penting bawa nama Rasulullah, jenggotnya pipis, jenggot Rasulullah, pipis lagi tuh, stres dia. Jenggot Rasulullah, rambut Rasulullah, tanah makam kuburan Rasulullah, juga sama siwak Rasulullah, itu ya nggak bener. Dan cara mengobati orang lemes dengan ngaduk-ngaduk rambut itu nggak bener. Wah ini maaf ya, ini keburu pipis, mesti Papi mandiin. Jadi sampai di sini dulu konten Papi reaction Ujang Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, bau, dah. Nah diulang lagi ya. Ini ular, beneran tuh hidup loh ya, ular. Nah ini belut, ini susah nih, licin Rek. Nah ini belut. Alah, kok licin banget. Tuh, ini belut loh, sama di konten nih, nih warnanya sama di thumbnailnya dan di kontennya. Nanti lihat sendiri, tapi lebih kecil. Yang di sana karena Papi tadi nyari yang lebih kecil, nggak ada di swalayan di perumahan sini. Oke. Nah kalau nggak percaya, ini belut apa ular, mana yang belut, mana ular, tanya sama Panji tuh. Panji petualang ya, yang punya ular garaga itu. Ya. Nah, Dek Panji, tolong jelasin yang mana ular, mana yang belut ya. Nanti komen ya, kalau sempat nonton komen. Nih, ini beneran ular apa yang mana yang belut, yang mana yang ular, mana yang belut ya. Oke, gitu aja. Susah licin mau dipegang tuh gini-gini mau gini-gini susah. Gini-gini mau gini-gini susah.